Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Teman-teman yang di rumah mungkin ikut bersama-sama untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa di tempat yang maha tinggi. Pagi yang indah ini Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. 6 hari Engkau selalu jaga kami, Kau lindungi kami, dan di hari yang indah ini Tuhan Yesus Kau menguduskan hari ini dan memberkati hari ini. Dan kami siap untuk melayani Engkau di pagi hari ini Bapa. Biar acara ini dari awal pertengahan, biarlah berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang beracara. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian Yesus baik buat kita semua. Baik buat saya. Yesus baik buat saya. Tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Sekali lagi katakan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Katakan Yesus meloleh buat kita semua. Maloleh neo au. Yesus maloleh neo basa. Yesus maloleh neo au. Yesus maloleh neo au. Yesus maloleh neo au. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami semua Bapa. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Kami mengucap syukur atas kasih dan pengertian-Mu yang luar biasa buat kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan saat ini Engkau sudah berikan mereka kekuatan baru. Mereka yang tidak ada sukacita saat ini Tuhan Engkau sudah berikan mereka hati yang damai. Oh haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ada sukacita? Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita sama-sama berjoget buat Tuhan Yesus. Saya mau supaya teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, saya merindu supaya kita sukacita buat Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, hati yang gembira adalah obat yang luar biasa. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat kata keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat mata keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi lebih dahsyat, hati yang gembira buat Tuhan Yesus. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangatnya mata keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu Bapa. Penuhi kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan naikkan satu pujian. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan penolong yang setia.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, saya serahkan ke hamba-Nya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita tenangkan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau penuhi kami dengan roh hikmat-Mu, Engkau memberikan kami pendengaran yang tajam, agar apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Khusus hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau pakai sebagai alat-Mu. Engkau tuntun pimpin hamba-Mu, Engkau penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat-Mu. Sebab hamba-Mu ini terbatas. Hamba-Mu memiliki kekurangan dan keterbatasan di dalam kehidupan ini Bapa. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau selalu menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan saat ini hamba-Mu di altar-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya memberikan temanya pelayan Tuhan yang berhasil. Pelayan Tuhan yang berhasil bukan dia karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena dia seorang teologi, bukan karena dia adalah orang yang kaya, bukan karena dia adalah orang yang senang melakukan apapun, tetapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itulah pelayan Tuhan yang sukses Bapak Ibu Saudara. Nah, kesuksesan seorang pelayan Tuhan dimanapun dia berada, ketika dia berhasil
di dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, tetapi karena dia memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, ada dua bagian yang penting untuk kita dapat pelajari pada pagi hari ini. Hal yang pertama, di dalam firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, di sini dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita lihat di sini adalah kita sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Seorang pelayan Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh kelihatan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika dia sungguh-sungguh bertekun di dalam pelayanannya, maka dia akan berhasil dalam segala hal. Bahkan pelayanannya akan dilihat oleh semua orang bahwa dia berhasil. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Kristus ada di dalam dirinya. Karena Kristus selalu menyertainya. Karena Kristus selalu memberikan kekuatan lewat pelayanannya. Maka dari situ Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat salah satu contoh hamba atau orang yang berhasil ketika dia memimpin, yaitu di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini Bapak Ibu Saudara ada 3 hal, bahkan 3 poin yang penting. Tuhan mengingatkan Yosua agar dia tetap memiliki keteguhan hati, ketenangan di dalam hidupnya untuk memimpin bangsa Israel keluar waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tetapi Musa tidak sampai masuk kepada tanah perjanjian karena ada hal-hal yang dia lakukan ketika dia memimpin. Tetapi Musa percaya kepada Yosua dan Musa memberikan tongkat estafetnya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara ada hal penting yang kita pelajari. Di sini ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat yang ke-9 Allah berfirman lagi kepada Yosua bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, 3 kali Allah mengatakan firman Tuhan ini bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk tetap melangkah di dalam kebenaran, di dalam perintah Allah. Supaya apa? Engkau berhasil dalam setiap pelayananmu. Kita mau berhasil di dalam pelayanan kita mau memenangkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya kepada Kristus. Kita harus tetap merendahkan hati kita dan melangkah menuju kepada kesuksesan yang sudah, keberhasilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada kata yang penting di ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan,
ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, di sini kata yang paling penting di sini Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Yang kedua di ayat yang ke-8 di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita lakukan perintah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau tetap melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah tindakan yang hati-hati. Ketika kita ada di dalam pelayanan, seringkali kita ceroboh dalam pelayanan kita, sehingga kita gagal dalam pelayanan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan firman ini. Dan bertindaklah hati-hati. Ini yang perlu kita perhatikan, keberhasilan Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Hal yang kedua kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 bagian B dari Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 bagian yang B. Di sini dikatakan, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan dibuatnya berhasil. Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Kita lihat dalam Roma pasal 8. Pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Dan kita akan keluar menjadi pemenang ketika kita berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tidak keluar dari firman Tuhan ketika kita melayani. Tetapi kita akan tetap berjalan di dalam pelayanan. Kita akan tetap melangkah dengan kaki-kaki Yesus. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, nasihat bagi kita semua untuk kita tetap melangkah kepada jalan yang benar, yang membuat kita semakin hari semakin teguh. Kita lihat di ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Kita sudah menjadi pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kita adalah hamba-Nya. Kita ini adalah pelayan. Mari kita melayani Tuhan dengan hati kita yang tulus. Jangan kita melihat bahwa hari ini kita gagal, tetapi kita harus melihat ketika kita berhasil, maka di situ campur tangan Tuhan membuat kita berhasil. Jadi ini firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap melangkah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab hanya Dialah Allah yang sanggup membenarkan kita. Dia Allah yang sanggup memelihara kita dimanapun kita berada. Kita akan tetap ada di dalam Dia kalau kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita selalu menyertai kita. Kita naikkan pujian ini dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian melayani Engkau di pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang memainkan musiknya, kiranya Engkau memberkati dalam segala hal. Rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. WL Singer pun Tuhan Engkau berkati dalam segala hal. Bahkan kami yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati. Baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan masa depan kami ada dalam tangan kasih-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami berlangsung. Hingga saat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau tetap tuntun, pimpin, sertai kami. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami dalam segala hal. Oleh karena itu Tuhan, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.